jemaat kita dikasih sekali lagi Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sidang jemaat dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita akan baca secara responsoria atau secara silih berganti. Saya ayat yang ke-28 dan nanti jemaat Tuhan ayat yang ke-29. Dan di dalam ayat yang ke-34 nanti kita akan bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan pariko bagi kita 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami seluruhnya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. 1, 2, 3. Maka keluarlah seluruh orang mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Dia meninggalkan daerah mereka. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah membaca, dan Tuhan, kami akan merenungkan sebagai daripada firman-Mu ini. Berkati setiap kami yang telah membaca dan merenungkannya, dan jadikan firman ini Bapa menjadi kekuatan baru bagi setiap jiwa kami, bagi setiap kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus Kristus, berikanlah roh ketenangan bagi setiap kami. Kami akan mau merenungkan firman-Mu ini Bapa sebagai pelita bagi setiap kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Dan hamba-Mu yang Kau utus bagi seluruh jemaat, berkati secara khusus Tuhan, pakai secara pribadi hamba-Mu dalam manusia yang lemah, hamba-Mu dalam manusia yang tidak sempurna Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan kekuatan, kalau Tuhan yang memampukan, maka semuanya bisa berkata-kata seturut dan kehendak Bapa dalam kerajaan surga. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, kuasa kegelapan, kuasa kedagingan kemanusiaan kami, kuasa iblis, si setan, si jahat, di dalam nama Yesus Kristus, kami akan jauhkan, kami patahkan di dalam nama Yesus jauh dari tempat ini. Tapi kami minta kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di dalam setiap hati kami dan di dalam setiap kehidupan kami sepanjang pemberitaan kebenaran firman-Mu. Berfirman bagi kami ya Tuhan, karena kami telah akan siap mendengarkan setiap benih-benih firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Oke, baik. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan yang akan menjadi landasan bahkan dalam ibadah kita pada hari ini. Dan di dalam firman yang telah kita bacakan, saya akan memberikan topi atau topi yang telah diberikan bagi kita, yaitu hidup manusia berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum saya akan melanjutkannya, tapi salamin kiri kananmu, katakan kiri kananmu, Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, terima kasih buat kerjasamanya, sebab tema ini sangat-sangat menyentuh. Ketika saya melihat tadi, saya akan membaca, bahkan berulang kali saya membacanya, yang mengatakan hidup manusia berharga di mata Tuhan.
Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang akan kita bacakan tadi di dalam ayat ke-28, 29, di situ ada 2 orang yang kerasukan setan di daerah Gadara. Nah, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus menyeberangi sungai dan bahkan dia memasuki daerah Gadara, dan bahkan di situ ada 2 orang kerasukan setan. Nah, tetapi ketika mereka dirasuki setan, tidak ada satu orang pun yang bisa lewat daerah itu pada waktu itu. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, apa yang akan terjadi? Dan bahkan kedua orang itu rasa takutnya sungguh luar biasa. Nah, mereka akan melihat siapakah yang akan lewat dan siapa yang akan datang pada waktu itu. Yaitu yang datang adalah seorang Yesus dari Nazaret. Dan dia akan datang, dia akan melaluinya bersama murid-muridnya. Nah, tetapi yang akan menjadi sesuatu hal di sini adalah rasa ketakutan kepada kedua orang itu adalah sungguh luar biasa yang menghantui mereka. Orang yang kerasukan takut kepada Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita poin dalam setiap cerita firman Tuhan kali ini. Nah, namun ketika Yesus datang, setan-setan itu yang menjadi takut adalah setan. Yang ada dalam pribadi orang tersebut, setan itu takut. Bahkan mereka mengakui bahwa yang lewat itu, yang datang itu adalah Yesus dari Tuhan atau Juru Selamat. Nah, bagi setiap kita, siapakah Yesus? Apa yang Yesus lakukan terhadap mereka? Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah yang maha tinggi. Dia berkuasa untuk menghakimi manusia, baik pun setan. Nah, seterusnya firman Tuhan yang akan kita bacakan ini, setan takut kepada Yesus dan tunduk pada perintahnya. Kenapa dia tunduk? Nah, dia katakan manusia, apa yang dia katakan di dalam ayat ke-20, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, pada waktu itu ketika kedua orang ini dirasuki setan, dan bahkan tidak pun ada yang melalui jalan itu. Mungkin kalau kita akan melihat ada di daerah-daerah tertentu yang kita lalui juga sebagai atau tetangga kita. Kalau ada orang seperti itu pasti dikabarkan, jangan pernah lewat di situ. Ada, kalau betul ada orang gila. Nah, tetapi bagi Yesus dia tidak akan takut akan hal itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang perlu kita penting dalam firman Tuhan ini adalah setan-setan itu takut bahkan tunduk kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang dan bahkan di daerah itu, apa yang akan terjadi? Dengan tiba-tibanya kepada kedua orang itu langsung sembuh. Dan apa yang akan terjadi? Setan-setan itu adalah pergi kepada babi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang ironisnya bagi dalam firman Tuhan ini, setan-setan lari daripada Tuhan Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tetapi yang akan menjadi ironisnya adalah orang-orang Gadara pada waktu itu adalah apa yang akan terjadi bagi mereka? Apa yang akan terjadi? Mereka mengusir Tuhan Yesus. Dan itu sungguh luar biasa kalau kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kenapa? Iblis aja mendengarkan Tuhan Yesus, tetapi orang-orang pada waktu itu mereka tidak mendengar Tuhan. Karena hanya yang mereka lihat pada waktu itu adalah setan yang lari daripada tubuh orang tersebut dan pergi kepada babi. Karena babi pada waktu itu adalah ada 2000 ekor. Dan ketika setan itu kabur dari tubuh orang tersebut, langsung kepada babi, dan babi itu terjun dan langsung mati pada waktu itu. Nah, orang-orang Gadara yang mereka lihat adalah sesuatu hal yang mujizat itu mengatakan, waduh, itu babi itu berapa harganya, berapa nilainya. Tetapi bagi Tuhan Yesus, sesuai dengan tema kita adalah
berharga di mata Tuhan kehidupan setiap manusia. Nah, mau 2000 ekor babi tersebut, kalau kita akan melihat nilainya sekarang, apalagi zaman sekarang, zaman harga daging babi sungguh melonjak. Tetapi bagi Tuhan Yesus dalam pemikirannya, yang penting orang ini selamat, bebas dari kerasukan tersebut. Orang-orang pada waktu itu dan berteriak, tinggalkanlah kami, jauhkanlah kami. Berarti orang tersebut, mereka melihat yang terjadi adalah di suatu tempat itu adalah suatu kutukan bagi mereka, menurut mereka. Karena hanya mereka pikirkan adalah suatu hal keduniawian. Kematian babi yang 2000 ekor sungguh luar biasa. Tetapi bagi Tuhan Yesus, bukan itu yang dia pikir, tetapi keselamatan jiwa orang yang kerasukan setan ini. Nah, Bapak Ibu dikasih itu, seringkali bagi kehidupan, bahkan kita sebagai manusia yang orang percaya kepada Tuhan, terkadang kita, kemampuan kita untuk melihat sesama kita sebagai pribadi yang sangat berharga itu adalah sangat-sangat kurang dan sangat-sangat tidak ada. Apa yang akan terjadi? Kita lebih menghargai harta kekayaan daripada apa? Manusia atau pribadi seseorang tersebut. Makanya tadi saya akan mengatakan, katakan di kiri kananmu adalah kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Tetapi jangan Anda menilai. Kebanyakan orang melakukan kejahatan demi menghabisi nyawa hanya karena apa? Duit. Dia membenci saudaranya karena harta. Dia membenci orang siapapun, bahkan menimbulkan sesuatu hal dalam pribadinya karena hal-hal keduniawian. Itu yang akan terjadi. Seperti itu kadang-kala kita sebagai orang percaya kita dirasuki oleh harta dunia. Seperti yang dirasuki setan ini. Seperti yang dilakukan orang-orang Gadara pada waktu itu ketika mereka akan melihat bahwa waduh, yang dilakukan Yesus itu terjadi kerugian bagi mereka, bahkan peternak babi pada waktu itu. Tetapi bagi Tuhan, karena Dia menciptakan manusia itu adalah segambar dan serupa dengan Dia. Karena setiap kehidupan manusia adalah berharga di mata Tuhan. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia hidungnya mancung, mau hidungnya pesek, dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Bagi setiap kita akan merenung. Mungkin kita selama ini sangat rendah kita akan menghargai seseorang. Tetapi bagi Tuhan Yesus, baginya hanya satu yang Dia mau, hanyalah keselamatan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kehidupan kita, kepribadian kita, banyak orang di luar terjadi di luar sana, bahkan kerasukan dalam segala sesuatu hal, mencari yang harta yang fana, yang tidak kekal itu, dan itu membuat manusia itu merasa bahkan kerasukan dan tidak terkontrol lagi emosinya. Bahkan apa yang akan terjadi bagi mereka tidak peduli. Dan bahkan coba kalau contohnya mungkin kalau Tuhan Yesus datang di tempat ini, pasti ada yang mengatakan, saya akan memegang itu jubahmu Tuhan, biar saya sembuh. Seperti yang Dia lakukan bahkan mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Tetapi orang Gadara, mereka tidak akan peduli dengan hal itu. Mereka mengusir Tuhan Yesus, pergi jauh daripada kami. Apa yang akan terjadi? Mereka belum melihat apa yang akan terjadi itu. Sebab yang di mata mereka adalah apa? Hal keduniawian. Belum mereka sadari siapa yang akan datang itu yang sebenarnya. Nah, sering terjadi bagi setiap kehidupan kita. Tanpa kita akan menilai sesuatu hal yang akan terjadi. Siapa yang datang? Siapa yang kita lihat? Apakah itu mendatangkan berkat? Apakah itu mendatangkan sesuatu kutuk? Nah, bagi setiap kita sebagai orang percaya, ujilah segala roh itu dalam setiap kepribadian kita. Jangan kita seperti orang-orang Gadara pada waktu itu. Mereka takut. Ya karena apa yang terjadi bagi mereka. Nah, dan kehilangan 2000 ekor babi bagi peternak. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pandangan manusia dengan pandangan Tuhan memang sangat berbeda. Bagi Tuhan adalah ternyata
dia akan mengatakan satu jiwa itu sangat berharga baginya. Tetapi bagi orang Gadara yang sangat penting adalah 2000 ekor babi. Tetapi bagaimana kalau kita akan menilai? Nah, tetapi bagi setiap kita, mari kita ubah cara pandang kita. Mari kita ubah cara berpikirnya kita. Apa maksudnya? Ubah cara. Karena bagi setiap kita yang hadir pada saat ini adalah berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga. Bayi yang kecil itu pandangan bagi Tuhan. Nah, bagi setiap kita di dalam firman Tuhan ini, kita perlu melihat bahwa setan-setan pun takut dan taat kepada Tuhan. Tetapi orang pada waktu itu mereka tidak takut kepada Tuhan. Tidak taat, tidak melakukan perintah Tuhan. Setan aja pergi daripada tubuh orang itu. Apa yang dikatakan di situ? Ya, jangan engkau menyiksa kami. Nah, berarti iblis taat, iblis takut. Nah, tetapi makanya ironisnya sekarang kalau ada orang yang mengatakan dalam kepribadiannya, wah, saya tidak akan takut Tuhan. Berarti dia lebih daripada iblis itu. Nah, bagi setiap kita akan merenungkan. Saya tidak mengatakan di sini ada yang seperti itu, tidak. Tetapi perenungan bagi setiap kepribadian kita. Iblis mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Yesus Juru Selamat. Iblis itu tahu ada kuasa daripada Tuhan, ada keselamatan kepada Tuhan. Tetapi bagi manusia pada waktu itu, mereka tidak akan tahu. Jadi perenungan, mana yang lebih ironisnya, yang masuk akalnya. Ya, kalau dikatakan iblis, dibilang saya bukan iblis. Tapi kalau ya, makanya menjadi perenungan ironis bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seterusnya bagi setiap kepribadian kita, setan-setan memberikan kekuatan luar biasa kepada orang pada waktu itu, supaya dia kerasukan, bahkan menghancurkan kepribadiannya. Bahkan itu banyak yang terjadi, kita akan lihat di luar sana hal demikian. Ketika orang kerasukan, tidak boleh ada yang dekat dengan orang tersebut. Apa yang akan terjadi? Dijauhi. Yang kedua, setan-setan menyebabkan menyiksa dirinya dengan luar. Nah, itu kuasa-kuasa setan. Nah, berarti segala rasa moralnya, kepemikirannya, bahkan rasa yang dia rasa itu adalah kesehatannya, tidak peduli lagi dengan kepribadian. Apa yang akan terjadi? Mereka merusak pribadi mereka. Bahkan ketika orang lewat, apa yang mereka lakukan? Melempar dengan batu, bahkan melakukan, dan bahkan kalau bisa-bisa memukuli sampai mati. Maka orang takut pada waktu itu. Nah, seterusnya lagi, kuasa-kuasa setan itu apa? Ya, merusak kesadaran, pemikiran mereka, membuat itu mereka telanjang. Itu yang membuat orang terpisah daripada Tuhan. Nah, bagi setiap kepribadian kita, jauhkanlah kuasa-kuasa setan itu dalam kepribadian yang menjauhkanmu daripada Tuhan, yang merusak jiwamu, yang merusak moralmu, yang merusak kepribadianmu, yang merusak tatanan kehidupanmu, yang merusak imanmu kepada Tuhan. Jauhkan kuasa iblis atau si setan. Bahkan bisa sekalipun yang membuat kepribadianmu bisa-bisa akan kamu telanjang. Mana yang ada hidup dalam kuasa iblis? Nah, kita akan renungkan baik-baik. Seterusnya, setelah Yesus dan murid-murid sampai di sana, datang orang yang sedang dirasuki menemui Yesus. Mereka berkata dengan keras, kami adalah legion. Bagi yang sudah pernah menonton film Yesus, ketika ketemu dengan orang itu, apa yang akan terjadi? Legion itu adalah setan. Mereka mengatakan dengan dirinya bahwa kami adalah setan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus lakukan semua itu, kalahkan semua itu dengan kuasa dan kepribadiannya. Nah, bagi setiap kepribadian kita perlu akan merenungkan tindakan Yesus yang menunjukkan kepada iblis. Iblis takluk di bawah kuasa Yesus Kristus. Dia memerintahkan iblis pergi keluar
dari manusia itu. Itu yang pertama. Dalam kepribadianmu, kebanyakan kita tidak sadar pemikiran dirasuki oleh segala sesuatu hal yang dunia ini. Ibarat bayangkan mana akhirnya kayak kerasukan setan pemikirannya. Terus kalau dijawab apa? Hati-hati gua, ini lagi asik ini. Hati-hati. Bukan tai-tai. Ya, bagi setiap bapak-bapak, bagi setiap pemuda-pemuda, hati-hati. Seperti yang dikatakan Bapak Gembala, kalau apa yang udah begini, itu tandanya hati-hati. Ya, Anda sedang dipakai oleh iblis. Apalagi kalau contohnya dalam rumah ibadah, udah begini HP-nya. Benar nggak? Hati-hati. Ya, berarti bagi setiap kita, kuasa si setan sedang berkuasa atas pribadi. Ya. Nah, tetapi minta kuasa Tuhan yang mengubah semuanya itu. Ya, saya berani mengatakan sebab apa? Coba kalau contohnya lagi asik begitu. Kau punya ngomong. Ya. Ya. Nah, apa kuasa yang akan terjadi dalam hal itu? Kalau contohnya dia yang masih muda-mudi, ada orang tua mau nyuruh dia sesuatu. Ibunya mau ke namanya, ibunya mau ke dinanya. Apa yang akan terjadi? Apakah itu bukan kerasukan oleh setan? Apakah itu bukan kerasukan dipakai oleh iblis? Bukan hanya seperti orang yang di Gadara itu, orang itu yang kerasukan setan itu. Seperti yang dia kedua melempar batu. Tetapi pada saat seperti itu, iblis telah memakai kamu, pemikiranmu. Nah, seterusnya lagi, ketika dia mengada-ngada dalam pemikirannya, bahkan hal duniawi seperti yang dia pikirin, dia bilang, dia ingat, wah, hal keduniawian itu, coba. Ini terus yang ada kayak, coba. Apa coba? Nah, coba begini saya, coba begini. Berarti halusinasi yang ada, pemikiran kosong, tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya segala sesuatu apa yang akan terjadi dalam kepribadiannya, coba. Seterusnya coba dan tidak pernah terjadi karena hanya mencoba. Dia tidak akan bisa hidup di dalamnya, tidak bisa akan untuk melakukan. Bagi setiap kita, jauhkan pemikiranmu, pikiran yang kosong, tetapi berikanlah bagi Tuhan, nyatakan, isi dengan dia firman Tuhan. Seterusnya, manusia sangat berharga di hadapan Allah. 2 ekor babi dibandingkan kalau di sini. Yang 2000 itu kalau kita katakan oke lah, dalam hal jumlah kita kali-kalikan ya. 2000 ekor kali 4 juta. Berapa sekian M. Tetapi bagi Tuhan, dia menyelamatkan yang satu orang jiwa. Karena dia menciptakan manusia itu adalah sangat berharga di mata. Mulai pada hari ini, sejelek apapun, sehitam apapun, seganteng apapun dia, hargailah sesamamu manusia. Karena Tuhan ada, dia menghargai ciptaan. Apalagi, ya, jangan pernah melihat dia dari segala sesuatu. Mungkin dia dari latar belakang ekonominya, mungkin dia dari latar belakang pendidikannya, mungkin dia dari rasa sosialnya. Tetapi bagi setiap kita, hargailah ciptaan Tuhan itu. Mana yang lebih penting kan? Manusia atau harta? Manusia. Amin. Puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan ada itu orang itu kalau ada yang sakit apa yang dikatakan? Biar habis duit itu, mungkin dia bisa sembuh. Itu yang berarti Kristus. Karena dia berharga nyawa manusia daripada uang. Sebab uang bisa dicari. Teruskanlah iman bahkan pemikiran yang Tuhan berikan bagi setiap kamu. Nah, Bapak Ibu dikasih nilai teologis daripada firman Tuhan. Yang pertama, kita harus tetap waspada. Karena iblis akan terus mencoba untuk menggodamu agar jatuh ke dalam kuasa si iblis. Itu nilai teologisnya. Iblis tidak akan pernah tenang, memakai segala sesuatu apapun. HP pun dia pakai, bahkan pekerjaan pun dia pakai.
Nah, berarti bagi kita, jangan sampai iblis mempermainkan kita, makhluk yang diciptakan Tuhan yang sangat mulia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa iblis mendatangkan penderitaan di dalam kehidupan manusia. Seperti tadi orang yang kerasukan setan, apa banyak menimbulkan sesuatu bagi pribadinya. Rasa sakit-sakit, bahkan keluar busa di mulutnya, bahkan menyiksa dirinya. Itu kuasa iblis. Nah, tapi kalau dalam pribadi kita, kuasa iblis itu yang merusak kita adalah apa? Banyak iblis menjanjikan bagi kita harta, tahta, bahkan pangkat sekalipun, bahkan banyak macam yang ditawarkan bagi setiap kita. Tapi hati-hati, karena itu tidak kekal, itu hanya sementara. Sebab banyak orang menurut penelitian mengatakan, secara teologi mengatakan, ketika seseorang menaruh pemikirannya kepada hartanya, apa yang akan terjadi? Dan dia menjawabkan Tuhan, ketika hartanya habis, ketika jabatannya hilang, ketika segala apa yang terjadi? Menimbulkan apa? Stres, bahkan menimbulkan bisa bunuh diri. Berarti orang tersebut adalah orang telah menjauh daripada Tuhan, karena dia jadikan hartanya, dia jadikan jabatannya adalah nomor satu dalam kehidupan. Berarti penilaian itu benar. Sebab apa? Habis hartanya mau terjadi, oleh era-era bisa, bahkan bisa menimbulkan dalam kepribadian. Ketika dia bisa mencuri, bisa memikirkan segala sesuatu, tapi itu adalah kuasa iblis. Nah, bagi setiap kita, serahkanlah setiap kehidupanmu di hadapan Tuhan. Sebab apa? Kenalah hati kifir, kenalah hati harato, kenalah segala kena jatuh sekalipun, ada bisa bangkit kembali, ada bisa dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nilai teologisnya adalah yang ketiga, kuasa Allah lebih besar dari kuasa iblis. Hal ini menjadi pegangan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita tidak boleh tunduk terhadap kuasa iblis itu. Nah, di dalam nilai yang ketiga ini, serahkanlah setiap kehidupanmu di hadapan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang akan bekerja dari setiap pribadi. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap keluargamu, usahamu sekalipun. Jangan seperti tadi di dalam yang kedua, yang kita sudah dijanjikan, oh ini segala macam. Memang banyak datang iblis itu dengan nilai-nilai yang menggiurkan, yang membuat kita hal-hal dalam hal nilai-nilai yang tidak bersifat kekal. Bukan dalam arti kita tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan menganjurkan kita untuk bekerja. Tuhan kita itu tahu segala sesuatu. Apa yang dia katakan dalam firman-Nya, barang siapa yang tidak bekerja janganlah ia makan. Itu sudah suatu hal yang Tuhan berikan bagi kita. Berarti bukan dalam arti kita tidak membutuhkan. Tetapi kalau tadi kayak kerasukan seperti yang dirasuki setan itu, apa yang akan terjadi? Nah, berarti bagi setiap kita, di dalam nilai yang ketiga ini, kuasa Allah lebih besar dari kuasa iblis. Berarti mulai pada hari ini, jatuhkanlah semua apa yang menjadi rencanamu dalam kuasa Tuhan. Karena kuasa iblis bisa dikalahkan, bisa dihancurkan akan semuanya itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama. Marilah di hadapan Tuhan, kepribadianmu bahkan hidupmu sangat-sangatlah bernilai. Sebab mulai pada hari ini, yang tua, yang remaja, yang dewasa, hargai satu dengan yang lain. Tanpa melihat status, tanpa melihat latar belakang, bahkan segala sesuatu. Sebagai mata Tuhan, Tuhan akan menciptakan kita sangat mulia dan sangat teramat baik. Sebab pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu hanya, kalau kepada binatang lain dia mengatakan jadilah, jadilah. Tetapi bagi manusia, jadilah, dan dia akan menghembuskan nafas. Berarti dalam kepribadian kita adalah fufu hanu-hanu,
kebohongan. Dan kita akan menghargai semuanya itu, sebab tidak ada sesuatu pun yang hidup tanpa ada napas yang daripada Tuhan. Ya, coba kalau dia menciptakan tumbuhan dulu, jadi dia menciptakan ayam apa jadi. Nah, tetapi manusia dia jadikan dan dia hembuskan napasnya. Nah, itulah. Makanya dia mengatakan adalah segambar dan serupa dengan Allah. Berarti itu nilai daripada kepribadian kita. Dan biarlah firman Tuhan ini pada hari ini, senilai teologisnya ini sangat penting bagi setiap kepribadian kita. Terkadang orang dia mati-matian mencari harta dunia, tetapi kepribadian dia lupa. Oh yang dia sebenarnya. Bahkan segala sesuatu dia melakukan apa? Yang penting hepeng. Ya benar. Banyak orang juga yang lagi yang membunuh segala sesuatu yang penting untuk mendapatkan duit. Tetapi bagi setiap kita akan menjauhkan itu. Tidak ada di sini Bapak Ibu, tetapi di luar sana banyak orang yang tergiur dengan hal-hal demikian. Nah, biarlah firman Tuhan ini, biarlah setiap kehidupan kita, biarlah tema kali ini, hidup manusia berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersatu di dalam segala